Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nilta Wasilatur Rahmah dengan NIM 240303600011, Prodi S1 Manajemen Pendidikan Islam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kepemimpinan pendidikan di sekolah dan madrasah. Pada mata kuliah Manajemen Sekolah dan Madrasah, mari kita mengulas apa itu kepemimpinan pendidikan di sekolah dan madrasah. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi kepemimpinan pendidikan. Nah, untuk itu, apa itu definisi kepemimpinan pendidikan? Yaitu merupakan faktor kunci dari suksesnya suatu organisasi serta manajemen. Maka pengertian yang lebih kompleks dari kepemimpinan dalam organisasi pendidikan merupakan seorang pemimpin yang harus menentukan visi, misi, tujuannya, serta strategi pencapaiannya, yang bertugas untuk memimpin, mengarahkan, memotivasi kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan yang sukses, supaya lebih paham mengenai materi kepemimpinan, mari melanjutkan materi mengenai peran dan fungsi kepemimpinan dalam pendidikan. Menurut teman-teman, apa itu peran dan fungsi kepemimpinan? Peran dan fungsi kepemimpinan dalam sebuah pendidikan dibagi menjadi beberapa, di antaranya yaitu pemimpin sebagai penentu arah, pemimpin sebagai agen perubahan, serta pemimpin sebagai juru bicara. Maksud dari pemimpin sebagai penentu arah yaitu pemimpin harus bisa bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada siapa? Itu kepada bawahannya atau kepada organisasi yang akan dibawanya atau tim yang akan dibawanya. Ke arah mana teman-teman? Ke arah yang dituju, maksudnya yaitu pemimpin itu harus bisa memberikan arahan yang bisa diwujudkan dalam bentuk visi, misi, dan strategi organisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang berhasil dan menyukseskan suatu tujuan ke arah yang lebih baik. Lalu ada pemimpin sebagai agen perubahan. Berarti di sini pemimpin itu harus bisa mendorong perubahan yang positif kepada bawahannya. Lalu ada mendorong inovasi dan kreativitas kepada bawahannya. Adapun budaya kerja yang adaptif. Selanjutnya ada pemimpin sebagai juru bicara, yaitu pemimpin harus bisa berkomunikasi kepada siapa? Kepada organisasi lain atau pihak luar untuk mewakili organisasinya di depan publik dalam menyampaikan visi, misi, dan tujuan organisasi agar tercapainya suatu kerjasama yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Adapun fungsi kepemimpinan nih teman-teman, diantaranya fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu adalah fungsi pemimpin yang mengarahkan organisasi atau tim yang selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi, agar organisasi bisa mencapai tujuan yang sebelumnya sudah direncanakan. Selanjutnya adapun fungsi memandang ke depan. Berarti yaitu fungsi memandang ke depan, artinya pemimpin itu harus bisa mendorong apa yang akan terjadi dan selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang akan bisa mengancam organisasinya. Selanjutnya ada fungsi pengembangan loyalitas. Nah, apa itu pengembangan loyalitas? Pengembangan loyalitas adalah pemimpin itu harus bisa memberikan teladan yang baik dalam pemikiran, kata-kata, dan tingkah laku sehari-hari. Loyalitas dapat diwujudkan dengan tanggung jawab, rela berkorban, dan menjaga kehormatannya sendiri. Sebagai pemimpin, selanjutnya adapun fungsi pengawasan. Di sini maksud dari fungsi pengawasan sebagai pemimpin harus apa? Harus bisa memastikan bahwasanya pelaksanaan kegiatan organisasi itu
berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Karena sebagai pemimpin itu harus senantiasa mengawasi para bawahannya apabila terjadinya suatu hambatan dapat segera terselesaikan dan dapat dipecahkan agar suatu kegiatan kembali berlangsung dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi yang terakhir, yaitu fungsi memberi motivasi. Berarti pemimpin di sini harus bisa bersikap penuh perhatian terhadap siapa? Terhadap bawahannya, dan memberikan rasa semangat serta mempengaruhi bawahannya agar rajin bekerja serta menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Pemberian motivasi ini bisa dilakukan dengan memberikan hadiah, pujian, atau ucapan terima kasih kepada siapa? Kepada bawahannya, agar mereka merasa bahwa hasil jerih payah mereka diperhatikan dan dihargai oleh pemimpinnya. Kemudian ada tipe kepemimpinan, beberapa di antaranya. Pada tipe kepemimpinan ini teman-teman pastinya tidak asing kan mengenai tipe kepemimpinan ini, yaitu kepemimpinan yang otokratis, kepemimpinan laissez-faire, dan kepemimpinan demokratis. Pertama, kita akan membahas mengenai kepemimpinan yang otokratis. Kepemimpinan otokratis adalah kepemimpinan yang bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Maksud dari tipe kepemimpinan otokratis yaitu kepemimpinan yang menganggap bahwa organisasinya adalah milik pribadi. Biasanya tipe kepemimpinan ini menggerakkan bawahannya dengan cara memaksa dan mengancam, serta menganggap bawahannya hanya sebagai alat semata. Tipe kepemimpinan ini juga tidak mau menerima kritik dan saran serta pendapat. Oleh sebab itu, tipe kepemimpinan ini dalam mengawasi bawahannya sangat ketat, karena tipe kepemimpinan ini khawatir jika pekerjaan bawahannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Kemudian tipe kepemimpinan laissez-faire. Maksud dari tipe kepemimpinan ini yaitu pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahannya dalam bertindak dan berekspresi. Pada tipe kepemimpinan ini, pembagian tugas dan kerjasama sepenuhnya diserahkan kepada bawahannya tanpa adanya petunjuk dan saran dari pimpinan, dan bawahannya bekerja dengan sesuka hati, berinisiatif, dan tidak diawasi dalam melaksanakan tugasnya. Tipe kepemimpinan ini akan lebih menimbulkan rasa kurang memiliki terhadap lembaga tempat mereka bekerja, karena bukan berdasarkan pada petunjuk ataupun keputusan dari pimpinan ini. Kemudian ada tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang bukan sebagai diktator, melainkan pada kepemimpinan ini pemimpin demokratis berada di tengah-tengah masyarakat dan mampu menerima terhadap kritik dan saran selama masih sesuai dengan tujuan untuk mencapai suatu organisasi yang lebih baik. Tidak heran juga pemimpin demokratis biasanya mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu, sehingga bawahannya merasa pemimpin demokratis selalu berusaha mendampingi anggota-anggotanya dalam bekerja secara produktif agar mencapai tujuan bersama. Nah, itu beberapa tipe-tipe kepemimpinan. Menurut teman-teman, mana nih tipe-tipe kepemimpinan yang menurut teman-teman itu paling baik atau paling adil? Sebagai seorang pemimpin itu harus berpegang teguh kepada pemimpin tipe yang mana? Nah, untuk itu
Sekian dari penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Semoga teman-teman di sini bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.